Sejarah Aleppo sebelum kedatangan Islam, menurut perspektif Islam dan tradisi sejarah Islam, mencakup berbagai peristiwa penting yang mengaitkan kota ini dengan perkembangan awal peradaban manusia dan agama-agama sebelumnya. Berikut adalah garis besar sejarah Aleppo dari sudut pandang Islam. Dalam tradisi Islam, Aleppo dikenal sebagai Halab dan diyakini sebagai salah satu kota tertua di dunia. Kota ini telah dihuni selama ribuan tahun sejak zaman peradaban kuno Mesopotamia dan bangsa-bangsa sekitar. Dalam tradisi Islam, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim pernah tinggal di wilayah ini dalam perjalanannya dari Ur, Mesopotamia, menuju Palestina. Nama Halab sering dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim yang memberi susu, bahasa Arab halaba, kepada orang-orang miskin di kota tersebut dari ternaknya. Sebelum Islam, Aleppo merupakan bagian dari berbagai kerajaan dan kekaisaran kuno, termasuk Aleppo adalah salah satu kota besar dalam peradaban Ebla sekitar milenium ketiga sebelum Masehi yang berlokasi di dekat Aleppo modern. Ebla memiliki hubungan perdagangan luas dengan Mesopotamia, Levant, dan Mesir. Aleppo menjadi salah satu pusat penting kerajaan Hitites pada sekitar abad ke-17 sebelum Masehi. Kota ini berada di bawah pengaruh kekaisaran Assyria dan Babilonia, yang juga disebut dalam tradisi Islam sebagai wilayah-wilayah yang dihuni oleh kaum kuno. Tradisi Islam percaya bahwa wilayah sekitar Aleppo telah menerima risalah tauhid, monoteisme, melalui nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, meskipun ajaran ini seringkali menyimpang karena pengaruh penyembahan berhala. Aleppo menjadi lokasi penting bagi berbagai praktik keagamaan kuno, termasuk tempat ibadah bagi agama-agama Mesopotamia, Yunani Romawi, dan agama-agama lokal lainnya. Aleppo terletak di jalur strategis yang menghubungkan Asia, Mesopotamia, dan Mediterania. Dalam pandangan Islam, lokasi strategis ini menjadikan Aleppo sebagai kota yang diberkahi dengan kemakmuran dan kemajuan. Aleppo memiliki benteng kuno yang digunakan oleh berbagai kerajaan untuk melindungi kota dari serangan musuh. Tradisi Islam sering mengaitkan kota-kota seperti ini dengan hikmah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuninya. Sebelum Islam, kota-kota seperti Aleppo dianggap sebagai bagian dari persiapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ketika Islam datang, kota ini menjadi pusat penting dalam penyebaran ajaran tauhid. Aleppo kemudian menjadi salah satu kota besar yang ditaklukkan oleh umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, abad ke-7 Masehi, dan berkembang pesat menjadi pusat peradaban Islam, terutama di bawah dinasti Umayyah dan kemudian dinasti Seljuk. Dalam sejarah Islam, Aleppo, Halab, pada masa kekaisaran Romawi dipandang sebagai bagian dari wilayah yang diberkahi tetapi masih menanti cahaya Islam. Kota ini berada dalam kekuasaan kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, sebelum penaklukan Islam, dan kisahnya sering dikaitkan dengan dinamika politik, agama, dan sosial di wilayah Syam, Levant. Berikut adalah pandangan sejarah Aleppo pada masa Romawi dari perspektif Islam. Syam, termasuk Aleppo, disebut dalam tradisi Islam sebagai wilayah yang diberkahi, Ard al-Mubarakah. Ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang menyebut Syam sebagai tanah yang penuh berkah dan menjadi lokasi penting dalam sejarah para nabi. Aleppo adalah salah satu kota besar di Syam yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Aleppo menjadi bagian dari provinsi Romawi yang dikenal dengan sistem administrasi dan infrastrukturnya yang maju. Jalan-jalan, jembatan, dan benteng di Aleppo mencerminkan kemajuan Romawi di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari wilayah Romawi, Aleppo dipengaruhi oleh budaya, hukum, dan agama Yunani Romawi, termasuk penyembahan dewa-dewi pagan dan kemudian kekristenan. Tradisi Islam mengakui bahwa agama Kristen menyebar luas di Aleppo pada masa Romawi.
Kota ini menjadi pusat penting bagi umat Kristen setelah Konstantinus Agung menjadikan kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Dalam pandangan Islam, ajaran Nabi Isa sudah banyak menyimpang pada masa ini karena dipengaruhi oleh pemikiran Yunani Romawi dan keputusan Konsili Nicea. Penganiayaan umat beriman. Sebagian umat Kristen awal yang setia pada tauhid murni, Hanifiyah, mungkin mengalami penganiayaan di bawah kekuasaan Romawi atau kelompok Kristen lain yang berbeda pandangan. Sebelum Islam, Aleppo adalah rumah bagi berbagai komunitas agama, termasuk paganisme, Yudaisme, dan kekristenan. Dalam pandangan Islam, periode ini mencerminkan masa ketika manusia hidup dalam kesesatan dan menantikan risalah Islam untuk menyatukan mereka dalam tauhid. Kemerosotan moral. Dalam tradisi Islam, wilayah yang dikuasai Romawi, termasuk Aleppo, sering digambarkan mengalami kemerosotan moral dan penyimpangan ajaran, meskipun ada individu atau kelompok yang tetap memegang ajaran tauhid murni. Dalam hadis-hadis, Nabi Muhammad meramalkan penaklukan wilayah Syam oleh kaum muslim. Wilayah ini disebut akan menjadi tempat penting bagi penyebaran Islam. Aleppo sering menjadi tempat strategis dalam konflik antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia sebelum kedatangan Islam. Dalam pandangan Islam, konflik ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kedua kekaisaran yang kemudian menjadi target dakwah Islam. Setelah penaklukan oleh kaum muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Aleppo berubah menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang penting. Masjid, madrasah, dan pusat perdagangan berkembang pesat di kota ini menggantikan pengaruh Romawi sebelumnya. Aleppo pada masa Romawi, dalam pandangan Islam, adalah kota yang berperan penting dalam sejarah para nabi dan menjadi saksi atas persiapan spiritual dan geografis untuk menyambut risalah Islam. Islam memandang periode ini sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju penyatuan umat manusia dalam tauhid. Awal masuknya Islam ke Aleppo, Halab, terkait erat dengan penaklukan wilayah Syam oleh umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dari perspektif Islam, Aleppo dianggap sebagai bagian dari tanah yang diberkahi, Ardh al-Muqaddasah, dan telah diramalkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai salah satu wilayah yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Nabi Muhammad sering menyebut Syam, termasuk Aleppo, sebagai tanah yang diberkahi dalam banyak hadis. Salah satu sabda beliau menyebutkan, "Beruntunglah Syam, karena para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan sayap-sayapnya di atasnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Wilayah ini dianggap strategis secara geografis dan spiritual sebagai pusat perdagangan dan peradaban. Penaklukan Aleppo terjadi sebagai bagian dari rangkaian perang besar di Syam, termasuk Perang Yarmuk, yang menghancurkan kekuatan utama Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, di wilayah tersebut. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Amr bin Ash adalah tokoh-tokoh utama dalam kampanye militer ini. Aleppo merupakan kota penting karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan antara Mesopotamia dan Mediterania. Pada awalnya, Aleppo berada di bawah kendali Bizantium dan memiliki benteng pertahanan yang kuat. Namun, setelah pertempuran dan negosiasi, kota ini jatuh ke tangan umat Islam tanpa kehancuran besar. Umat Islam di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah sering menawarkan perlindungan dan jaminan keamanan kepada penduduk kota yang menyerah tanpa perlawanan besar. Penduduk Aleppo, yang sebagian besar adalah Kristen, diberikan kebebasan beribadah dan perlindungan di bawah pemerintahan Islam. Setelah penaklukan, Islam mulai menyebar di Aleppo melalui dakwah damai. Penduduknya secara perlahan memeluk Islam, sementara yang tetap memeluk agama Kristen tetap dilindungi di bawah status Zimmi. Aleppo mulai berkembang sebagai pusat peradaban Islam. Masjid pertama dibangun menggantikan tempat ibadah sebelumnya atau didirikan di lokasi baru. Aleppo menjadi tempat di mana budaya Islam, Arab, dan tradisi lokal Romawi bercampur,
menciptakan lingkungan yang kaya akan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Setelah penaklukan, Aleppo menjadi bagian dari kekhalifahan Rashidin dan kemudian dikuasai oleh dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan dinasti-dinasti Islam lainnya. Kota ini berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Aleppo dikenang sebagai salah satu kota penting dalam sejarah Islam karena kontribusinya dalam menyebarkan peradaban Islam ke wilayah Syam dan sekitarnya. Awal masuknya Islam ke Aleppo merupakan bagian dari visi besar Islam untuk menyebarkan tauhid dan menghadirkan keadilan di wilayah Syam. Penaklukan Aleppo bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga awal dari transformasi kota ini menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang maju, yang terus berkembang selama berabad-abad. Sejarah Aleppo pada masa dinasti Umayyah dari sudut pandang Islam Sunni adalah periode penting dalam perkembangan kota tersebut sebagai pusat peradaban Islam. Di bawah kekuasaan Umayyah, Aleppo, Halab, berkembang pesat baik dari segi politik, ekonomi, budaya, maupun keagamaan. Berikut adalah rangkuman sejarahnya. Setelah penaklukan oleh umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Aleppo menjadi bagian integral dari wilayah Syam yang strategis. Ketika dinasti Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, Aleppo menjadi salah satu kota utama di wilayah kekuasaan mereka. Aleppo terletak di jalur perdagangan antara Mesopotamia, Persia, dan Mediterania. Posisi ini menjadikan kota ini penting sebagai pusat ekonomi dan pertahanan. Aleppo sering berfungsi sebagai benteng militer dalam menghadapi ancaman dari Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium di utara. Dinasti Umayyah menerapkan sistem pemerintahan yang terstruktur di Aleppo. Para gubernur yang diangkat oleh khalifah bertanggung jawab atas pengelolaan kota, termasuk perpajakan, keamanan, dan pembangunan infrastruktur. Selama masa Umayyah, masjid-masjid besar mulai dibangun atau direnovasi di Aleppo, mengikuti arsitektur khas Umayyah yang memadukan seni Islam dengan pengaruh Bizantium dan Persia. Aleppo menjadi pusat perdagangan yang ramai, dengan pasar-pasar besar yang menarik pedagang dari berbagai wilayah. Komoditas seperti kain, rempah-rempah, dan logam diperdagangkan secara luas. Salah satu proyek penting di masa Umayyah adalah pengelolaan air, termasuk pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pertanian di sekitar Aleppo. Aleppo di masa Umayyah menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, termasuk Arab, Bizantium, dan Persia. Ini memperkaya seni, bahasa, dan tradisi lokal. Dalam pandangan Sunni, dinasti Umayyah berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Syam, termasuk Aleppo. Kota ini menjadi pusat pembelajaran agama dan budaya Islam. Aleppo menjadi salah satu kota penting di Syam, tempat kelahiran dan basis utama dinasti Umayyah. Kota ini sering mendapat perhatian khusus dari para khalifah karena lokasinya yang strategis dalam menghadapi Bizantium. Benteng Aleppo diperkuat selama masa Umayyah untuk melindungi perbatasan utara Syam dari serangan Bizantium yang sering terjadi. Salah satu peninggalan penting dari era ini adalah pengaruh arsitektur khas Umayyah di masjid-masjid dan bangunan-bangunan lain di Aleppo. Aleppo menjadi bagian dari jaringan perdagangan global yang menghubungkan dunia Islam dengan Eropa, Asia, dan Afrika. Selama masa pemerintahan Umayyah, Aleppo menikmati stabilitas politik yang relatif tinggi yang memungkinkan kemajuan ekonomi dan budaya. Dalam perspektif Islam Sunni, masa dinasti Umayyah merupakan era kejayaan awal Aleppo di bawah kekuasaan Islam. Kota ini berkembang menjadi pusat penting yang mencerminkan kemakmuran dan kejayaan dinasti Umayyah, baik dalam hal militer, ekonomi, maupun penyebaran ajaran Islam. Warisan dari periode ini terus dikenang sebagai bagian dari sejarah besar Islam di wilayah Syam. Sejarah Aleppo pada masa dinasti Abbasiyah dari perspektif Islam Sunni mencerminkan transformasi kota ini sebagai pusat penting dalam dunia Islam. Selama pemerintahan Abbasiyah,
Aleppo mengalami perkembangan signifikan di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Namun, kota ini juga menghadapi tantangan akibat konflik internal dan eksternal yang memengaruhi wilayah Syam secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan rinci. Aleppo, Halab, merupakan kota penting di Syam yang menjadi penghubung perdagangan antara timur, Mesopotamia dan Persia, dan barat, Mediterania. Selama awal pemerintahan Abbasiyah, Aleppo dijadikan pusat administrasi lokal untuk mengontrol wilayah Syam Utara. Pada awal pemerintahan Abbasiyah, Aleppo menikmati stabilitas politik dan ekonomi. Kota ini menjadi tempat penting untuk perdagangan barang seperti kain sutra, logam, dan rempah-rempah. Sebagai bagian dari kekhalifahan Abbasiyah yang dikenal dengan zaman keemasan Islam, Aleppo menjadi pusat pendidikan dan budaya meskipun tidak sebesar Baghdad atau Damaskus. Setelah pemerintahan Abbasiyah mulai melemah pada abad ke-9 Masehi, Aleppo sering berada di bawah kendali gubernur-gubernur lokal yang semi-independen. Aleppo sempat dikuasai oleh dinasti Tuluniyah, Mesir, dan Ikhsidiyah sebelum menjadi wilayah yang dikelola oleh penguasa lokal Muslim. Pada abad ke-10 Masehi, dinasti Hamdanid didirikan di Aleppo oleh Saif al-Daulah yang dianggap sebagai salah satu penguasa terkemuka dalam sejarah Aleppo. Perlawanan terhadap Bizantium. Saif al-Daulah memimpin kampanye militer melawan Kekaisaran Bizantium dan mempertahankan Aleppo sebagai benteng penting umat Islam di perbatasan. Pusat kebudayaan. Aleppo menjadi pusat kebudayaan Islam di bawah dinasti Hamdanid. Para ilmuwan penyair dan filsuf seperti Al-Mutanabbi dan Al-Farabi mendapat perlindungan di Aleppo. Sebagai kota dalam kekhalifahan Abbasiyah yang Sunni, Aleppo menjadi benteng ajaran Sunni, meskipun ada keberadaan komunitas Syiah kecil. Masjid dan madrasah, masjid-masjid besar dibangun dan madrasah-madrasah didirikan untuk mengajarkan ilmu agama dan duniawi. Kekaisaran Bizantium sering menyerang wilayah Aleppo selama abad ke-10, terutama setelah melemahnya kekuatan pusat Abbasiyah. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada kota, termasuk benteng dan infrastruktur. Pada abad ke-12, Aleppo menjadi salah satu kota kunci dalam perang melawan tentara salib. Kota ini sering menjadi target serangan tetapi juga memainkan peran penting dalam perlawanan Muslim. Pada akhir pemerintahan Abbasiyah, Aleppo menjadi bagian dari dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Kota ini menjadi pusat penting dalam perjuangan melawan tentara salib dan terus berkembang sebagai kota Islam Sunni yang kuat. Meski kekhalifahan Abbasiyah runtuh pada 1258 Masehi akibat invasi Mongol, Aleppo terus memainkan peran signifikan dalam dunia Islam di bawah dinasti-dinasti lokal. Dalam perspektif Islam Sunni, Aleppo selama masa dinasti Abbasiyah dianggap sebagai salah satu kota penting dalam peradaban Islam, meskipun menghadapi tantangan besar baik dari dalam maupun luar. Kota ini menjadi simbol perjuangan Islam melawan kekuatan asing dan pusat kemajuan budaya serta agama di wilayah Syam. Warisan Aleppo pada masa Abbasiyah tetap menjadi bagian integral dari sejarah Islam. Sejarah Aleppo pada masa invasi Mongol adalah salah satu periode yang penuh gejolak. Dengan kota ini mengalami kehancuran besar, tetapi juga kebangkitan kembali dalam era Islam. Mongol menyerbu wilayah Syam, termasuk Aleppo, sebagai bagian dari ekspansi mereka ke dunia Islam. Perspektif Islam melihat periode ini sebagai ujian besar bagi umat Islam yang kemudian bangkit melalui kesatuan dan perjuangan melawan penjajah. Berikut adalah penjelasan sejarah Aleppo pada masa Mongol dari sudut pandang Islam. Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan melancarkan serangan besar-besaran ke dunia Islam pada abad ke-13. Salah satu peristiwa penting adalah jatuhnya Baghdad dan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu Khan mengarahkan pasukannya ke wilayah Syam, termasuk Aleppo, sebagai bagian dari ambisi Mongol untuk memperluas kekuasaannya. Pada tahun 1260 Masehi, pasukan Mongol menyerang Aleppo dengan kekuatan besar.
Kota ini tidak mampu bertahan melawan kekuatan Mongol yang superior dalam jumlah dan strategi militer. Penaklukan Mongol atas Aleppo mengakibatkan kehancuran besar. Banyak masjid, madrasah, dan infrastruktur kota dihancurkan. Penduduknya mengalami penderitaan luar biasa dengan banyak yang terbunuh atau ditawan. Salah satu simbol Islam yang penting, Masjid Agung Aleppo, rusak parah selama serangan ini. Kehancuran Aleppo dan kota-kota lainnya di dunia Islam dianggap sebagai salah satu ujian terbesar bagi umat Islam. Setelah penyerangan Mongol, tokoh-tokoh Islam dari berbagai wilayah mulai menyatukan kekuatan untuk melawan Mongol. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Sultan Qutuz dan Panglima Baibars dari dinasti Mamluk berhasil menghentikan ekspansi Mongol di pertempuran Ain Jalut di Palestina. Kemenangan ini menjadi titik balik dengan dinasti Mamluk mulai menguasai wilayah Syam dan memulihkan Aleppo dari kehancuran yang disebabkan oleh Mongol. Setelah Mongol mundur, dinasti Mamluk membangun kembali Aleppo, menjadikannya kembali sebagai salah satu kota penting dalam dunia Islam. Infrastruktur yang rusak diperbaiki dan masjid serta madrasah kembali didirikan. Di bawah pemerintahan Mamluk, Aleppo pulih sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Meskipun memerlukan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya pulih dari kehancuran Mongol. Dalam perspektif Islam, invasi Mongol dipandang sebagai ujian besar bagi umat Islam untuk menguji kesabaran, keteguhan iman, dan kesatuan mereka. Keberhasilan menghentikan Mongol di Ain Jalut sering dianggap sebagai tanda pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang bersatu dalam membela agama mereka. Kehancuran yang dibawa oleh Mongol meninggalkan jejak sejarah yang dalam, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi umat Islam tentang pentingnya persatuan dan kekuatan militer. Meskipun menghadapi kehancuran besar, Aleppo terus bangkit dan berkembang menjadi salah satu pusat peradaban Islam di era berikutnya. Masa invasi Mongol adalah periode kelam dalam sejarah Aleppo, tetapi juga menjadi momen penting bagi kebangkitan umat Islam. Perspektif Islam melihat kehancuran dan kebangkitan kembali Aleppo sebagai bagian dari perjalanan umat yang terus diuji oleh Allah, dengan hasil akhir berupa kemenangan bagi mereka yang bersabar dan berjuang di jalannya. Sejarah Aleppo pada masa Perang Salib dari perspektif Islam mencerminkan perjuangan keras umat Islam dalam mempertahankan wilayah mereka dari serangan tentara salib. Aleppo, Halab, yang terletak strategis di wilayah Syam, menjadi salah satu benteng pertahanan utama Muslim dalam konflik ini. Berikut adalah penjelasan rinci tentang peran Aleppo selama Perang Salib berdasarkan sudut pandang Islam. Pada akhir abad ke-11, Aleppo berada di bawah kendali dinasti Seljuk. Kota ini menjadi pusat politik dan militer penting di Syam Utara. Namun, konflik internal antar penguasa Muslim seperti perebutan kekuasaan di antara dinasti-dinasti kecil melemahkan kemampuan umat Islam untuk bersatu menghadapi ancaman dari luar. Ketika tentara salib merebut Yerusalem, Aleppo bersama kota-kota Muslim lainnya menghadapi ancaman besar dari pasukan Eropa. Aleppo menjadi benteng strategis untuk menahan serangan tentara salib lebih jauh ke wilayah Muslim. Namun, karena persaingan internal di kalangan penguasa Muslim, respons terhadap serangan salib awalnya tidak terorganisir dengan baik. Pada tahun 1128, Aleppo dikuasai oleh Imaduddin Zanki, seorang pemimpin Muslim yang dikenal dengan upayanya mempersatukan umat Islam untuk melawan tentara salib. Zanki merebut kembali Edessa dari tentara salib, yang menjadi kemenangan besar pertama umat Islam selama Perang Salib. Aleppo memainkan peran penting sebagai pusat operasi militer Zanki. Aleppo dijadikan basis militer dan logistik untuk melawan pasukan salib di wilayah sekitarnya. Setelah kematian Imaduddin Zanki, putranya Nur al-Din Zanki melanjutkan perjuangan melawan tentara salib. Nur al-Din memperkuat Aleppo sebagai pusat ajaran Sunni dan semangat jihad melawan salibis. Di bawah Nur al-Din, Aleppo menjadi pusat pemerintahan yang kuat, dan pasukannya berhasil merebut Damaskus pada 1154, yang semakin memperkuat posisi Muslim di Syam.
Setelah kematian Nur al-Din, Aleppo menjadi bagian dari wilayah dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin berhasil menyatukan Aleppo dengan Damaskus dan Mesir, menciptakan kekuatan muslim yang besar untuk menghadapi tentara salib. Aleppo menjadi salah satu pusat persiapan militer dalam kampanye Salahuddin, termasuk dalam pertempuran besar seperti pertempuran Hittin yang membuka jalan untuk merebut kembali Yerusalem. Setelah Perang Salib ketiga, Aleppo tetap menjadi benteng penting umat Islam dalam menghadapi ancaman tentara salib yang masih bercokol di beberapa wilayah pesisir Syam. Meskipun kekuatan Muslim sempat melemah akibat konflik internal di kalangan dinasti-dinasti lokal, Aleppo tetap mempertahankan peran strategisnya hingga akhir periode Perang Salib. Aleppo dikenang sebagai salah satu kota yang berperan besar dalam perjuangan umat Islam melawan tentara salib, baik dari segi militer maupun spiritual. Banyak peninggalan arsitektur, seperti benteng dan masjid, dibangun atau diperkuat selama periode ini untuk melindungi kota dari serangan musuh. Dari perspektif Islam, Aleppo selama Perang Salib adalah simbol perlawanan umat Islam terhadap agresi asing dan perjuangan untuk mempertahankan tanah yang diberkahi. Meskipun menghadapi tantangan besar, kota ini memainkan peran penting dalam menyatukan kekuatan Muslim di Syam dan menjadi salah satu benteng terakhir dalam perjuangan melawan tentara salib. Sejarah Aleppo pada masa dinasti Seljuk, dalam perspektif Islam, merupakan periode yang penuh dinamika. Aleppo menjadi pusat politik, militer, dan budaya yang penting di wilayah Syam, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal seperti Kekaisaran Bizantium dan tentara salib. Di bawah pemerintahan Seljuk, Aleppo berkembang sebagai benteng Islam Sunni dan memainkan peran penting dalam perjuangan mempertahankan tanah Muslim. Berikut adalah penjelasan rinci. Sebelum dikuasai oleh dinasti Seljuk, Aleppo berada di bawah kendali berbagai dinasti lokal, termasuk dinasti Hamdanid dan Mirdasid. Kota ini menghadapi tekanan dari Bizantium dan konflik internal di wilayah Syam. Dinasti Seljuk di bawah Sultan Alp Arslan dan Malik Shah memperluas kekuasaan mereka ke wilayah Syam pada abad ke-11. Aleppo ditaklukkan oleh Seljuk pada tahun 1070. Salah satu panglima Seljuk, Atsis ibn Uwaq, memimpin ekspedisi untuk menguasai Aleppo. Setelah itu, kota ini menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Seljuk. Aleppo menjadi benteng penting dalam menghadapi ancaman Bizantium. Seljuk membangun dan memperkuat benteng Aleppo yang menjadi salah satu benteng terkuat di wilayah Syam. Ketika tentara salib melancarkan serangan ke wilayah Syam pada akhir abad ke-11, Aleppo berada di garis depan. Kota ini menjadi pusat perlawanan terhadap tentara salib dan memainkan peran penting dalam perang tersebut. Pada pertengahan abad ke-12, Aleppo berada di bawah kendali Nuruddin Zengi, seorang penguasa dinasti Zengi yang berasal dari garis Seljuk. Kepemimpinan Nuruddin Zengi menjadikan Aleppo sebagai markas besar perjuangan melawan tentara salib. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil, saleh, dan berkomitmen terhadap ajaran Islam Sunni. Masjid dan madrasah dibangun di Aleppo selama pemerintahannya, menjadikan kota ini sebagai pusat pendidikan dan agama. Persatuan Syam dan Mesir. Nuruddin berusaha mempersatukan wilayah Syam dan Mesir untuk memperkuat perjuangan melawan tentara salib. Dinasti Seljuk terkenal karena mendirikan madrasah-madrasah untuk menyebarkan ajaran Islam Sunni. Aleppo menjadi pusat pendidikan di mana para ulama dan ilmuwan berkumpul. Aleppo pada masa Seljuk dihiasi dengan pembangunan masjid, benteng, dan pasar. Arsitektur Seljuk yang megah terlihat di kota ini. Meskipun berada di bawah Seljuk, Aleppo sering menghadapi konflik internal antara penguasa-penguasa lokal dan dinasti-dinasti kecil di wilayah Syam. Selain menghadapi tentara salib, Aleppo juga menghadapi ancaman dari dinasti lain di wilayah tersebut, Zrenya, seperti Fatimiyah di Mesir. Setelah dinasti Seljuk melemah, Aleppo akhirnya jatuh ke tangan dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi.
Kota ini terus memainkan peran penting dalam perjuangan melawan tentara salib. Aleppo selama masa dinasti Seljuk menjadi simbol kekuatan Islam Sunni dalam menghadapi berbagai ancaman eksternal. Kota ini tidak hanya berkembang sebagai pusat militer dan pertahanan, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. Warisan Seljuk di Aleppo tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah Islam di wilayah Syam. Sejarah Aleppo di era modern dalam perspektif Ahlus Sunnah mencakup perjalanan panjang kota ini dari masa Kesultanan Utsmaniyah hingga era kontemporer. Sebagai salah satu kota tertua dan paling bersejarah di dunia Islam, Aleppo terus memainkan peran penting baik dalam konteks agama, budaya, maupun politik. Berikut adalah uraian lengkapnya. Aleppo menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah setelah kemenangan Sultan Selim pertama atas Kesultanan Mamluk pada 1516. Kota ini berkembang sebagai pusat administratif, perdagangan, dan keagamaan yang penting di Syam. Dalam tradisi Sunni, Aleppo dikenal sebagai kota yang memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan masjid dan madrasah yang menjadi pusat pendidikan agama. Letak strategis Aleppo di jalur perdagangan menghubungkan Timur Tengah dengan Eropa. Pasar besar, Souk. Aleppo menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia Islam. Pemerintahan Utsmaniyah menjamin kebebasan beragama, memungkinkan komunitas Muslim Sunni hidup berdampingan dengan minoritas agama lainnya. Setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada akhir Perang Dunia Pertama, Aleppo menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Prancis melalui mandat Liga Bangsa-Bangsa. Kaum Sunni di Aleppo memimpin berbagai gerakan perlawanan terhadap dominasi kolonial Prancis yang dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi Islam dan kedaulatan Muslim. Pembagian wilayah antara Suriah dan Turki oleh Prancis menyebabkan Aleppo kehilangan akses penting ke pasar di Anatolia, yang mengakibatkan penurunan ekonomi. Setelah kemerdekaan Suriah pada 1946, Aleppo menjadi salah satu pusat kebangkitan nasionalisme Arab yang sering dipimpin oleh tokoh-tokoh Muslim Sunni. Aleppo mengalami perkembangan modernisasi, tetapi tetap mempertahankan identitas tradisionalnya sebagai kota Sunni yang religius. Masjid dan madrasah terus berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, dan ulama Sunni memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Aleppo sering menjadi pusat protes terhadap pemerintahan, terutama setelah Partai Ba'ath yang sekuler mengambil alih kekuasaan pada 1963. Perang Saudara Suriah yang dimulai pada 1211 membawa dampak besar bagi Aleppo. Kota ini menjadi salah satu medan perang utama antara pasukan pemerintah yang didukung oleh sekutu internasional dan kelompok oposisi yang mayoritasnya adalah Sunni. Dalam perspektif Ahlus Sunnah, konflik ini sering dilihat sebagai perjuangan melawan ketidakadilan politik dan penindasan oleh rezim yang dianggap tidak merepresentasikan mayoritas Sunni di Suriah. Perang menghancurkan banyak bagian bersejarah Aleppo, termasuk Masjid Umayyah yang ikonik dan pasar tradisionalnya. Ribuan warga sipil, mayoritas Sunni, menjadi korban atau terpaksa mengungsi akibat konflik yang berkepanjangan. Setelah pertempuran besar berakhir pada 2016, Aleppo mulai perlahan membangun kembali infrastruktur dan bangunan bersejarahnya. Ulama Sunni terus berperan dalam upaya pemulihan spiritual dan sosial masyarakat, meskipun menghadapi tantangan besar akibat kerusakan masjid, madrasah, dan komunitas mereka. Dinamika sosial politik, kendali pemerintah Suriah atas Aleppo menyebabkan perubahan besar dalam dinamika sosial dan politik kota ini. Banyak komunitas Sunni merasa terpinggirkan di bawah kebijakan pemerintah pasca konflik. Meskipun banyak ulama Sunni meninggalkan Aleppo selama konflik, kota ini tetap dikenang sebagai salah satu pusat keilmuan dan budaya Sunni yang bersejarah. Dalam perspektif Ahlus Sunnah, Aleppo dianggap sebagai simbol keteguhan umat Islam dalam menghadapi tantangan besar, baik dari luar maupun dalam negeri. Aleppo di era modern, menurut pandangan Ahlus Sunnah,
adalah saksi atas dinamika peradaban Islam yang penuh ujian. Kota ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Islam Sunni, meskipun telah mengalami kehancuran akibat konflik politik dan perang. Rekonstruksi Aleppo adalah harapan untuk mengembalikan kejayaannya sebagai kota yang diberkahi dan menjadi pusat Islam yang damai.